Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cap Aditya dari Super TV. Di video kali ini saya akan sharing lagi tentang Facebook Ads, yaitu tentang hal-hal yang menyebabkan iklan kita boncos. Nah, sebenarnya dalam iklan Facebook Ads itu ada 5 hal kunci yang harus kita perhatikan, yang harus kita analisa, yang harus kita perbaiki. Ya, ketika iklan kita jelek, apa yang harus diperbaiki? Nah, ada 5 hal ini. Nah, jika Anda tidak paham 5 hal ini, itu akan membuat iklan Anda boncos terus. Nah, jadi 5 poin ini adalah, yang pertama itu ads kreatif. Yang kedua, speed website dan headline. Yang ketiga, product offer, landing page. Yang keempat, tools WhatsApp atau form. Yang kelima adalah cara closing. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman ya, funneling atau alur iklan yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan advertiser. Nah, di dalam iklan kita ada 3 tahap yang dilalui ya. Yang pertama adalah ads, iklan itu sendiri. Nah, yang kedua, ketika orang-orang sudah melihat iklan kita, mereka akan ngeklik dan akan masuk ke landing page kita. Di landing page ini, mereka akan melihat informasi tentang produk. Nah, ketika mereka tertarik, mereka akan klik tombolnya dan akan masuk ke WhatsApp. Atau yang menggunakan form akan isi form untuk di follow up. Nah, biasanya ketika di follow up di sini akhirnya customer kita beli. Nah, biasanya para advertiser di Facebook Ads dan Instagram Ads itu mereka menggunakan alur ini untuk iklan jenis konversi, ya. Jadi di sini kita bahas untuk iklan yang khususnya untuk kita jualan konversi. Nah, 5 hal itu yang harus kita perhatikan adalah yang pertama ini, ads kreatif. Jadi di sisi ini mereka ketika melihat iklan kita tertarik nggak? Iklan kita gambarnya menarik nggak? Atau videonya menarik nggak, sesuai nggak dengan kebutuhan mereka. Ini adalah gerbang utama orang-orang calon pembeli kita sebelum mereka masuk ke landing page. Nah, jadi ini adalah tolak ukur yang pertama untuk ads kreatif kita. Nah, tolak ukur yang kedua adalah ini. Ketika perpindahan dari iklan ke dalam landing page, jadi pindah dari Facebook ke dalam landing page kita, itu ada yang mempengaruhi, yaitu speed website. Jadi kalau websitenya lemot, orang akan kabur, ya. Nah, kemudian mereka akan lihat headline. Nah, sehingga faktor yang kedua ini akan mempengaruhi apakah orang-orang itu lanjut untuk baca landing page nggak. Nah, faktor yang ketiga adalah di landing page itu sendiri. Menarik nggak produk kita? Harganya sesuai nggak? Gimana penawaran produk kita? Nah, ketika mereka sudah tertarik setelah baca landing page dan tertarik dengan produk kita, mereka akan masuk ke dalam WhatsApp atau akan mengisi form. Ya, disinilah poin yang keempat. Gimana tools WhatsApp dan tool form ini akan berperan penting. Ketika tools WhatsApp-nya macet, ada 100 orang yang ngeklik button landing page ya, button untuk menuju ke WhatsApp, tapi tool WhatsApp-nya macet. Akhirnya apa? Hilang. Nggak ada yang masuk WhatsApp Anda. Oke? Jadi, nomor 4 ini mempengaruhi. Nah, kemudian, nomor 5 adalah di sini. Ketika orang sudah masuk ke WhatsApp dan di follow up oleh customer service Anda atau Anda follow up, misalnya ada 10 orang yang masuk ke dalam WhatsApp Anda, ternyata yang beli cuma 2 orang. Nah, jadi di sini inilah yang kita ukur juga di poin nomor 5. Nah, jadi paham ya, poin nomor 1 adalah ini, di iklan itu sendiri. Poin kedua adalah di perpindahan dari iklan menuju ke landing page kita. Di poin nomor 3 adalah landing page itu sendiri. Dan di poin keempat, itu dari perpindahan dari landing page ke WhatsApp. Atau ke customer service, atau ke handling kita pribadi. Nah, yang kelima itu adalah gimana mereka yang dari WhatsApp itu kita follow up.
Oke, dari sini paham ya. Kita lanjut ke pembahasannya. Nah, poin nomor 1, ads kreatif. Jadi, iklan tadi itu meliputi dua hal. Yang pertama, ads copy, copywriting Anda. Yang kedua, image ataupun videonya. Jadi, gambar Anda cukup membuat orang berhenti nggak untuk scrolling? Video Anda cukup membuat orang berhenti nggak untuk scrolling? Copywriting Anda bikin orang kepengen ngeklik nggak? Jadi, 3 detik pertama ini jadi penentu iklanmu menarik atau tidak bagi audiens. Nah, jadi untuk video nggak usah panjang-panjang, nggak usah video sampai 10 menit, 5 menit, orang nggak punya banyak waktu. Jadi video idealnya maksimal itu 1 menit. Kalau Anda bisa menjelaskan produk Anda dalam 30 detik dan bikin orang pengen ngeklik ya, atau Anda punya gambar yang menarik yang orang pengen ngeklik, itu Anda sudah berhasil membuat ads kreatif. Jadi titik keberhasilan di langkah pertama itu adalah ads kreatif yang menarik, yang membuat orang ngeklik ya. Semakin besar keinginan orang untuk ngeklik, itu ads kreatif Anda sudah berhasil ya. Yang tentunya related dengan produk Anda. Jangan clickbait, jangan pokoknya ngeklik tapi customer-nya kualitas. Anda nggak ceritakan tentang produk Anda, enggak. Jadi Anda sudah ceritakan produk Anda dan orang mau ngeklik untuk menuju ke landing page. Nah, next. Yang kedua, poin yang kedua nih. Jadi perpindahan dari landing page perpindahan dari iklan ke landing page. Itu yang mempengaruhi adalah speed website. Jadi kalau speed load website Anda di atas 4 detik, 7 detik, 10 detik, 12 detik, orang akan males. Jadi mereka sudah tertarik iklan Anda, ngeklik, lemot websitenya. Apalagi mereka nggak dalam kondisi wifi, kuotanya pas-pasan, ya nggak lanjut lah. Nah, di sini Anda bisa cek di gtmetrics.com ya, biasanya kita cek untuk speed load ya. Jadi standarnya sih 4 detik, atau kalau lebih cepat dari 4 detik itu lebih baik ya. Nah, di sini juga di dashboard Anda juga membandingkannya dengan perbandingan antara ngeklik iklan dengan tayangan konten. Jadi misalnya ngeklik 100, tapi yang tayangan konten ya, orang-orang yang visit landing page ada 50, sudah pasti lemot ya. Jadi jaraknya jangan terlalu jauh. Cek juga headline dan landing page. Nah, bisa jadi ketika mereka sudah masuk ke dalam landing page Anda, lihat headline, kayaknya nggak cocok dengan aku, jadi dia akan quit dari website Anda. Nah, next, di poin ketiga. Jadi ketika iklan Anda sudah menarik dan mereka sudah ngeklik, kemudian perpindahannya juga cepat ke landing page. Nah, ini poin yang paling penting. Landing page. Karena banyak advertiser boncos itu di poin yang ketiga ini, yaitu produk offer. Produk offer ya. Jadi bukan produknya aja, tapi juga offernya aja. Nah, jadi ini menjelaskan tentang produk Anda. Nah, poin nomor 3 ini jelek, itu karena biasanya killer offernya kurang oke. Jadi mungkin produk Anda dibutuhkan, tapi mereka nggak ada keperluan untuk beli saat ini. Apalagi yang sifatnya fashion, sifatnya bukan saya harus beli ini karena ada kebutuhan urgent. Kalau bagi mereka sifatnya nggak urgent, mereka nggak akan beli. Tapi Anda bisa tambahin killer offer, penawaran Anda sehingga membuat orang mau order hari ini. Seperti apa? Misalnya, Anda bisa memberikan bonus, diskon menarik, atau Anda bisa memberikan tambahan fitur COD. Nah, saat ini banyak sekali yang orang sudah mau beli, gagal transaksi gara-gara nggak bisa, Anda nggak melayani COD. Banyak advertiser nggak melayani COD. Nah, akhirnya cancel. Oke. Nah, Anda bisa tambahkan jasa pengiriman. Bisa juga subsidi ongkos kirim. Nah, ini perlu Anda hitung untuk marginnya ya. Nah, kemudian di produk Anda sendiri, Anda perlu membuat produk Anda ini menjadi lebih menarik dengan memberikan testimoni. Testimoni itu trust. Semakin testimoni Anda meyakinkan, itu orang-orang akan semakin ingin beli produk Anda. Harga yang ditawarkan, Anda mesti riset harga ini dimanapun, di marketplace, di Facebook, di Instagram, atau di tempat-tempat lain. Apakah harga Anda ini real fun nggak? Jadi, karena apa? Era saat ini, era ISAS.
ketika mereka melihat iklan, orang-orang melihat iklan, mereka akan membandingkan dengan tempat-tempat lain. Ketika mereka bisa beli di tempat lain dengan harga lebih murah, maka mereka akan membeli di sana. Jadi tertariknya di iklan Anda, tapi belinya di orang lain. Nah, kan sayang sekali ya, sayang sekali. Nah, jadi harga ini perlu Anda pertimbangkan. Terus foto-foto produk buat yang real picture, yang menarik ya. Dan angle. Jadi angle di sini ini penting banget ya. Angle-nya apa? Misalnya Anda punya produk, produk ini banyak sekali manfaatnya. Misalnya produk herbal, ini bisa untuk herbal jantung, bisa untuk memperlancar pembuluh darah, bisa untuk stamina pria, bisa untuk yang lain. Jadi herbal ini fungsinya serbaguna, banyak sekali fungsinya. Nah, di sini Anda mesti pilih salah satu, ya. Jangan Anda ceritakan semuanya. Akhirnya yang terjadi, mereka lihat, wah ini obat apapun nih ya, herbal apapun ya. Tapi Anda ambil satu angle, misalnya herbal tentang jantung. Nah, Anda ceritakan lengkap ya tentang jantung itu bahayanya seperti apa. Terus mengapa perlu ini? Bahayanya kalau menunda. Nah, biasanya kalau mereka-mereka yang jualan produk solusi ini lebih enak closingnya. Karena apa? Ngebicarainnya tentang fear, ketakutan ya. Terkadang orang lebih terdorong membeli itu karena fear-nya ya. Karena sudah dikasih tahu, ini loh kalau Anda nggak minum ini segera, Anda akan sering pingsan, tiba-tiba kolaps di jalan. Nah, itu kan mereka sudah takut duluan gitu. Nah, jadi Anda perlu pilih angle yang tepat untuk produk Anda. Itu yang nomor 3. Ini yang paling penting ya. Paling penting yang saya lihat banyak sekali orang-orang kurang kuat di sini. Kurang kuat. Padahal inti dari jualan online yaitu produk Anda sendiri. Kalau Anda nggak tahu manfaat dari produk Anda, nggak bisa memunculkan kekuatan dari produk Anda akan gagal jualan. Ya, ini berlaku dimanapun, bukan hanya di Facebook Ads. Jadi nomor 3 ini, pastikan landing page Anda benar-benar kuat dengan manfaat produk Anda dan berikan offer-offer yang menarik yang membuat orang ingin beli. Nah, yang keempat, ini adalah faktor teknis ya. Jadi ketika dari landing page untuk ke WhatsApp kita, itu ada tools penghubung, ada tools WhatsApp. Atau kalau yang pakai form, ada tools form. Ya. Jadi, ketika kita lihat di dalam dashboard Facebook, ternyata yang ngeklik itu ada 100 orang, dan yang masuk WhatsApp itu 10 orang, jadi cuma 10%, itu nggak wajar. Jadi, yang pertama yang perlu Anda cek adalah toolsnya. Works nggak toolsnya? Jangan-jangan Anda cek manual, wah ternyata loading doang gitu. Nah, itu yang membuat banyak terbuang. Ini lebih parah daripada speed website ya. Karena apa? Customer Anda sudah kepingin beli produk Anda, tapi mau masuk ke WhatsApp itu nggak bisa. Jadi ibaratnya pintunya ditutup, security-nya galak. Jadi mau beli nggak bisa. Sayang banget, akan kebuang sekali calon buyer potensial Anda. Nah, Anda mesti cek works atau enggak. Dan misalnya Anda sudah cek ini works, bisa jadi dari masuknya yang sedikit itu bisa jadi karena ada faktor audiens Anda kurang bagus. Nah, di sini Anda bisa mengubah targeting. Jadi untuk selain tools WhatsApp, di sini Anda bisa mengubah targetingnya. Nah, untuk hal ini Anda bisa membandingkan orang-orang yang ngeklik button di WhatsApp, biasanya menggunakan event add to cart ya kebanyakan, atau lead ya. Nah, dengan real WhatsApp, dengan orang-orang yang benar-benar masuk di WhatsApp. Ini harus dibandingin. Nah, ini analisa yang keempat. Nah, yang kelima adalah cara closing. Ya, ini paling terakhir, fase paling terakhir yang dilalui oleh calon customer sebelum membeli produk Anda. Jadi pertama mereka sudah lihat iklan Anda yang menarik, kemudian berhasil masuk landing page dengan cepat. Di landing page mereka tertarik, kemudian berhasil masuk WhatsApp Anda. Nah, di WhatsApp ini adalah penentuan terakhir mereka closing atau enggak. Di sini titik keberhasilan Anda diukur dari jumlah orang yang masuk WhatsApp dengan yang closing ya. Biasanya sih kalau menggunakan WhatsApp biasanya 50% ke atas itu sudah bagus. 50% ke bawah Anda perlu mereview lagi gimana cara closing.
cek cara respon CS kalau Anda menggunakan CS dalam melayani customer. Slow respon itu adalah faktor yang membuat customer nggak jadi beli. Nah, terus sifat nggak enakan. Terkadang, wah nggak enak nih kalau saya tanya-tanya mulu, nanti mengganggu mereka. Nah, Anda sudah bayar iklan untuk mendatangkan orang-orang melihat iklan Anda. Dan sekarang ketika di WhatsApp, ada muncul nggak enakan. Kan sayang gitu ya. Nah, jangan punya nggak enakan, follow up. Jadi kalau saya memberikan instruksi pada CS saya, follow up sampai kalian diblokir. Ya, jadi tanya terus. Oke, nah bahkan kita seringkali memberikan trik ya. Jika Anda beli hari ini, ya, Anda akan dapat potongan diskon. Jika Anda beli hari ini, Anda akan dapat diskon A, B, C, D, E, dan lainnya. Dan goalnya adalah supaya orang cepat closing, win-win. Mereka juga dapat insentif tambahan dari situ, bonus tambahan dari situ, ataupun mereka dapat potongan diskon. Nah, jadi mungkin itu sharing saya pada hari ini ya teman-teman semuanya. 5 hal kunci yang perlu teman-teman analisa ya, agar iklan teman-teman nggak boncos. Jadi lihat satu persatu, sehingga teman-teman bisa memperbaikinya. Terkadang dari 5 hal ini hanya 2 hal atau 1. Tapi ketika kita mengabaikan itu akan membuat iklan boncos. Tapi ketika kita berhasil memperbaikinya, insya Allah teman-teman akan segera dapat winning campaign. Oke, selamat beriklan. Semoga bisnis online Anda makin profitable. Sampai jumpa di video sharing berikutnya. Saya Cap Aditya dari Zuper TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.